semuanya, ketemu lagi sama video aku. Nah, di video kali ini aku mau nulisin monthly budget karena kemarin aku belum bikin monthly budget. Sebelumnya maaf banget kalau misalkan ini ngaret, tapi semoga aja nggak telat ya. Tabelnya udah aku bikin di video yang bullet journal bulan Juli ya. Nah, kenapa sih kita harus bikin monthly budget? Yaitu tadi agar kita bisa men-track keuangan kita, pemasukannya berapa, pengeluarannya juga berapa. Terus kita biar enggak terlalu boros, karena kita tahu kan pada hari itu kita beli apa aja nih, dan tanpa terasa emang pengeluarannya itu banyak. Nah, jadi dengan adanya monthly budget ini kita bisa tahu pengeluaran kita berapa aja pada bulan itu. Nah, setiap bulannya aku membagi dua kategori pengeluaran keuangan, yaitu ada pengeluaran wajib dan ada pengeluaran tidak pasti. Kalau pengeluaran wajib yaitu adalah pengeluaran yang emang udah harus wajib setiap bulannya aku keluarin. Di situ ada iuran, aku tinggal di pondok kayak SPP gitu. Terus yang kedua ada nabung, karena aku harus banget nyisihin uang di awal bulan, karena kalau misalkan di per hari itu jadi kayak enggak rame aja gitu. Aku cara nabungnya kayak gitu. Per hari itu 10.000 dikali 30 jadi sebulannya 150.000. Dan yang ketiga ada sedekah, karena berapapun uang yang kita punya, kita harus bisa menyisihkan walaupun sedikit. Karena di sebagian harta yang kita punya ada hak mereka yang membutuhkan. Jadi sebisa mungkin kita menyisihin tiap bulan berapapun itu nominalnya. Yang penting niatnya sedekah dan untuk membantu orang lain. Insya Allah segala hajat kita dipermudah kalau misalkan kita mempunyai niat yang baik. Oke, selanjutnya ada pengeluaran tidak pasti. Pengeluaran tidak pasti ini nominalnya beda-beda tiap bulannya, tergantung kebutuhan pada bulan itu. Nah, kebetulan bulan ini aku cuman butuh jajan dan ongkos sama kuota. Kalau untuk jajan aku budgetin 10.000 per hari, jadi semuanya 300.000. Terus ada buat ongkos, karena aku sekarang lagi magang, satu kali naik angkotnya 3.000, bolak-balik jadi 6.000, jadi dikali satu bulan yaitu 120.000. Dan ada untuk kuota, untuk kuotanya 62.000. Kayaknya kalau untuk kuota aku bakal butuh lebih, jadi aku bakal pakai uang yang sisa. Karena aku lagi di rumah, jadi aku nggak ngeluarin uang makan. Tiap hari makan masakan bunda deh jadinya. Nah, jadi jumlahnya dari pengeluaran wajib 375.000 ditambah pengeluaran tidak pasti 432.000 sama dengan 857.000. Lalu selanjutnya pemasukan dikurangi pengeluaran, yaitu 1 juta dikurangi 857.000, jadi sisanya 143.000. Nah, uang 143.000 ini nggak akan aku beliin dulu apa-apa sampai akhir bulan. Kalau misalkan uangnya nggak cukup, jadi aku pakai uang yang sisa ini. Kalau misalkan cukup, berarti aku akan tabungin. Nah, kalau udah nulis semua budgetnya, tinggal dimasukin ke amplop biar enggak kecoceng. Tahu kan kecoceng? Nah, di sini aku punya 3 amplop untuk jajan, untuk makan, sama untuk nabung. Kita satuin dulu ya. Jadi yang pertama ada iuran 175.000. Ini uangnya udah aku pecahin dulu guys, biar gampang misahinnya. Karena ternyata nggak ada amplop untuk iuran, jadi aku masukin ke amplop yang baru. Nah, kayaknya untuk makan juga akan aku alokasikan ke yang lain deh. Kayaknya untuk makan diganti sama buat ongkos, karena kan uang makan kita nggak ngeluarin. Aku aja kali. Selanjutnya buat nabung 150.000. Nah, sebenarnya untuk nabung ini aku udah nyiapin buat sinking fund sih, tapi videonya lagi aku siapin, jadi ditunggu ya. Untuk video selanjutnya aku mau bahas tentang sinking fund, cara nabung yang menyenangkan.
menurut aku, asli deh. Nah selanjutnya untuk sedekah. Kalau untuk sedekah aku masukin aja ke dompet, karena aku nggak tahu kan mau sedekahnya kapan. Kadang tuh suka ada yang tidak terduga gitu, jadi ya gimana nanti kalau misalkan ketemu sama orang yang emang bener-bener menurut kita membutuhkan, ya tinggal kasih. Nah selanjutnya untuk jajan 300.000. Perlu diketahui ya, aku udah nyobain ini dari bulan Oktober gitu, tahun 2020 pokoknya, dan emang ngerasa banget efeknya, bener-bener kerasa. Jadi lebih seneng ngurus uang, terus lebih seneng nabung, dan lebih irit, beneran lebih irit, karena kita gak buang-buang uang kan, karena kita udah punya komitmen sama diri kita sendiri. Ya uang segitu itu kita udah punya pos-posnya, kita udah alokasiin kemana aja uang itu akan pergi gitu kan. Komitmen itu emang penting. Nah ini sisanya adalah uang kuota sama uang sisa tadi yang 143.000. Kalau untuk uang kuota aku masukin ke dalam dompet, kalau uang sisanya aku masukin di tempat lain biar pura-pura lupa aja gitu, kita masih punya uang sisa. Jadi nanti pas akhir bulan, wah kita punya uang sisa ternyata. Selanjutnya aku buat tabel untuk nulisin semua catatan pengeluaran aku per hari. Kenapa sih harus ditulis catatan pengeluarannya? Karena biar kita tahu berapa aja uang yang udah kita keluarkan pada hari itu. Nah nanti di akhir bulan kita rekap, terus sama nggak nih sama uang yang kita pegang. Menurut aku penting banget sih untuk mencatat semua pengeluaran kita, walaupun emang agak ribet ya, kayak ngeluarin GoPay aja harus ditulis gitu. Tapi ini tuh ngebantu kita untuk tetap hemat dan kita tetap tahu berapa aja yang kita udah keluarin pada hari itu. Nah itu aku tulis hari, tanggal, beli apa, dan berapa. Nah itu dia video dari aku, semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya, bye.